Oke, Mas Hendra, silakan prolog dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Feby dan sahabat semuanya di Banten Revolution 7. Senang sekali. Ini waktu yang dinanti-nanti sama sahabat semuanya dimanapun berada gitu ya. Untuk bisa terhubung langsung dengan Teh Feby. Dan mungkin sebuah anugerah juga teman-teman yang tergabung di batch 7. Setelah pendampingan nanti mungkin chat TVB itu juga akan direspon, nggak usah khawatir gitu. Jadi sebuah anugerah ya teman-teman, yuk semangat untuk hidup lebih baik. TVB nanti akan membersamai sahabat semuanya, akan menemani sahabat semuanya untuk mewujudkan manifestasinya yang secara spesifik itu gitu ya. Jadi agak unik memang salah satu narasumber kita di Ngaji Roso ini, TVB rela menafkahkan waktu, tenaga, pikirannya untuk membersamai sahabat semua untuk mewujudkan manifestasinya masing-masing gitu. Jadi itu salah satu hal yang sangat aku apresiasi. Mudah-mudahan itu menjadi tabungan jariah, tabungan energi bagi TVB sendiri gitu ya. Terus sahabat, karena banyak sekali peserta Banten Revolution, mohon kesadarannya bahwa calling one on one itu nanti dibatasi 5 sampai 10 menit gitu ya. Jadi Ya, 5 menit, 7 menit dan seterusnya gitu. Jadi calling itu sifatnya kan hanya menyapa gitu ya, menyapa, dan secara prinsip substansi daripada keilmuan Banten Revolution itu udah tertransformasikan semuanya di Zoom ini, dan teman-teman bisa akses putar rekaman itu kapanpun gitu. Jadi sebenarnya udah clear gitu bahwa telepon satu-satu itu adalah ya murni karena kebaikan hatinya Teh Feby aja ingin menyapa teman-teman gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Tolong ini dipahami gitu. Dan nggak usah khawatir bahwa kelas ini sangat worth it teman-teman. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang dulu ikut kelas yang harganya di atas 15 juta, harganya di atas 20 juta, tapi justru jodohnya itu di kelas yang harganya 1.369.000. Yang teman-teman batch 7 ini apa tuh namanya join gitu. Jadi teman-teman bersyukur sekali, tanpa berpanjang lebar, sepenuhnya ya aku berikan kemuliaan kepada Teh Feby sahabat kita untuk belajar membersamai teman-teman semuanya. Terima kasih. Monggo Teh iya. Feby. Nuhun, nuhun Mas Hendra, suatu kehormatan juga Mas Hendra bisa tampil wajahnya terbuka di layar kaca seperti ini. Di mana lagi kalau bukan di Banten Revolution, wajah dia kelihatan gitu kan. Biasanya cuma suaranya doang gitu. Nah, ini sebuah keistimewaan. Nah, kembali di sini aku mau sampaikan, aku bukan coach, bukan guru, honestly bukan itu. Aku adalah bestie baru, teman barunya Teh Ayu, ya, teman barunya Teh Ella, teman barunya Ibu Elvina, dan teman barunya Pak Agung. Jadi aku teman bertumbuh bersama dalam kesadaran. Nah, ibaratnya kayak sebuah perjalanan gitu. Aku teman yang sedikit mengingatkan teman-teman, teman-teman sebenarnya teman-teman tuh udah berkelimpahan gitu. Nah, mengingatkan wake up calling itu, jadi kayak spiritual awakening yang ngebantuin atau ngingetin teman-teman untuk yuk bangun yuk gitu, bahwa sebenarnya kelimpahan itu, sebenarnya kemakmuran itu semuanya udah ada dipasang di badan teman-teman sendiri. Semua solusi permasalahan hutang, relationship, materi, semua itu udah ada di dalam diri teman-teman sendiri sebenarnya. Nah, dari mana semua cerita ini berasal? Aku izin share screen ya untuk materinya ya. Nah, materi kali ini judulnya adalah Abundant Revolution 369. Apakah Abundant Revolution 369 ini? Kenapa disebut Abundant Revolution? Kenapa? Nah, abundant di sini kan sebenarnya kelimpahan. Revolution di sini ini adalah benar-benar merevolusi cara berpikir kita. Kenapa? Karena biasanya abundant yang kita pikir itu datangnya kan dari luar ya. Teh Ayu misalnya
Dari luar terima gitu ya, terima. Berasal dari luar kan kebanyakan. Aku mau open mic Teh Ayu ya untuk komunikasi Teh Ayu ya, biar aku merasa tidak sendiri ngobrol nih Teh Ayu. Oke, Teh Feby. Biasanya kan Teh Ayu kalau abandon itu kan dari luar kita terima. Ternyata faktanya abandon itu tidak berasal dari luar tubuh kita. Abandon itu in you, ada di dalam diri kamu. Ternyata ada di dalam diri kamu. Ketika kamu masuk ke titik nolnya kamu, di mana emosi, keinginan, dan ego itu dilepas, kamu ketemu abandon itu yang unlimited abandon. Jadi ini merevolusi cara berpikir kita. Dan abandon ini teralami, dialami, dan kita rasakan setiap hari. Nah, gambaran 369 ini adalah angka rahasia semesta. 369. Nah, tapi kenapa materi ini hadir? Aku mau sedikit cerita dari perjalanan materi ini. Kenapa sih tersusun materi abandon 369? Kenapa itu terbuatnya, dari mana bahan-bahannya? Nah, bahan-bahan dari materi ini sebenarnya perjalanan hidup aku dari ambil kisah story keluarnya motor Harley Davidson yang waktu itu nyangkut 1,3 miliar di Bea Cukai dalam kondisi 2019 posisi hidup aku itu tidak punya rumah kontrak, waktu itu kontrakan mau habis, tidak punya suami karena suamiku meninggal, dan saat itu aku lagi hamil 7 bulan, aku punya anak umur 2 tahun dan lagi hamil. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya pendapatan tetap karena bisnis-bisnis yang bukan dapat gaji gitu. Jadi situasi yang benar-benar di titik terendah dalam kehidupan aku saat itu. Nah, judul utamanya buat susu anak aja aku masih harus sholat, masih harus tahajud gitu. Apalagi harus mengganti uang 1,3 miliar di saat itu. Itu benar-benar terasa kayak dunia runtuh gitu. Saat itu harus gimana karena sendiri ngalaminnya. Akhirnya cerita itu mengantarkan banyak sekali kisah dan pembelajaran yang dibagikan di materi ini. Nah, sebelum kejadian itu kan di 2018, sebelumnya itu di 1996 aku tuh belajar filsafat 16 tahun sampai 2012. Nah, nomor 1 ini pelajaran filsafat ini cerita intinya tentang kekosongan. Apa itu kosong? Bahwa segala kebaikan hanya Allah yang melakukan. Kitanya kosong. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata-kata, dia yang berbuat. Itu di 2012 atau dari tahun 1996 aku udah dapat tentang kosong. Tapi di poin nomor 1 ini belum ada cerita manifestasi harus gimana. Itu belum kebuka. Lalu berikutnya aku belajar lagi tentang melepas emosi. Lalu di yang ketiga, aku kena masalah yang Harley itu di 2018. Nah, Diamond Cutter Wisdom inilah yang banyak banget memberikan warna terhadap kehidupan aku. Karena di sini juga cerita tentang kekosongan. Tapi di sini aku belajar bahwa kalau kamu motor mau keluar, ada banyak faktor yang harus kamu pahami gitu. Karena pada saat 2018 lalu motor itu nyangkut di bea cukai karena buyer ngasih uang ke agen terima uang 500 juta itu tidak dia bayarin pajak, dia bawa kabur uangnya. Jadi otomatis si motor ngendep di bea cukai tidak bisa keluar dan aku diklaim harus mengganti 1,3 miliar. Nah, kisah 1,3 miliar ini mungkin akan mirip dengan beberapa teman-teman yang punya hutang di luar sana, yang mungkin angkanya di bawah itu gitu. Nah, kisah ini bisa jadi copy paste cara bisa beresnya gitu maksudnya. Itu bisa jadi perbandingan. Nah, pada saat motor itu nggak keluar, yang aku lakukan secara umat beragama lah istilahnya, aku sholat di awal waktu. Waktu itu puasa Daud, nggak keluar juga motor. Sedekah ekstrim, sedekah subuh, motor itu nggak keluar juga. Duha nggak keluar juga. Lalu sholawat 10.000 nggak keluar juga. Bisa dikatakan kayak setengah putus asa gitu. Harus gimana lagi? Sementara aku hamil 7 bulan dan waktu itu teror tuh luar biasa banget aku terima. Di dalam bingung, di dalam sedih, di dalam harus gimana, ketemulah ini, Diamond Cutter Wisdom. Ketemulah sama seorang guru, seorang dosen. Dia ini dosen internasional.
Dia adalah guru besar dari Tibet yang sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih ngajar, cuma tinggalnya di Amerika. Dia kalau ngajar datangnya ke Bali waktu itu. Dan ini kelasnya, workshopnya itu berbayar sangat seru. Workshop 1, 2, 3 itu berbayar 13 juta. Workshop berikutnya di Bali bisa 22 juta, bisa 30 juta, sampai 13 rentetan di ujung sana. Teman-teman kan nggak harus bayar semahal itu ya, untuk dapetin intisari dari materinya gitu kan. Nah, gambaran itu di Diamond Cutter Wisdom itu dia menceritakan tentang kekosongan. Bahwa segala sesuatu tuh awalnya kosong, semua terjadi karena ada endapan emosimu atau karena ada bibit buruk yang kamu tanam. Nah, di sini diceritakan seperti itu. Dan di sini terbuka nih sedikit jalan keluar untuk Harley itu. Dosenku Geise Roach bilang, kalau kamu mau motor itu keluar, itu kan wish come true-nya kamu. Itu kan keinginan kamu. Sama kayak Mbak Ayu. Mbak Ayu misalnya goalnya uang. Kalau goal Mbak Ayu mau terjadi, itu kan wish come true-nya Mbak Ayu kan, istilahnya gitu. Nah, kalau kamu mau hutang kamu lunas, motor kamu keluar, atau apapun permasalahan kamu selesai, itu kan wish kamu. Itu our wish, keinginan gue gitu istilahnya. So, you must be make a wish come true for other people. Lo harus mewujudkan keinginan orang lain terjadi. Artinya harus ada tabungan amal soleh. Salah satunya. Kalau mau segala sesuatu berjalan mudah dan lancar, perhatikan tabungan semesta. Gitu. Tabungan amal soleh itu nggak hanya tentang uang yang kita kasih, enggak. Bisa mendoakan orang, bisa nolong urusan orang ringan, itu diamond cutter. Bahwa segala hal bisa terjadi karena ada bibit, istilah dia. Nah, di sini motor belum keluar. Jadi saat itu aku bingung harus gimana lagi gitu ya, udah habis jut gitu kan, udah sampai ke Bali, kemana-kemana, belum keluar juga. Akhirnya aku ketemu dosen berikutnya di Surabaya, Firman Pratama. Waktu itu AMC reguler itu masih di angka 3 juta dan platinumnya masih di angka 17 juta. Tapi sekarang ini platinum udah 22 juta. Ini bagus banget materinya. Bagus banget. Nah, dari gambaran ini aku belajar bahwa segala sesuatu itu ternyata kita itu kreator kecilnya Allah, bisa dikatakan gitulah. Bahwa bagian dari cahayanya Allah tuh ada di kita juga. So, kita bisa buat apapun yang kita mau, itu di platinum. Dan gambaran intinya adalah semua yang terjadi sama kamu, kamu yang menariknya, itu di platinum. Di sini mulai kebuka, dan di 2019, Harley aku itu mulai kelihatan ada titik terang. Tapi waktu itu belum keluar. Sampai pada akhirnya, nah di 2024 mah udah beres. Di yang sini nih aku cuma pendalaman aja. Mas Riko sama Mbak Lia, ini cara melepas. Tapi pada saat itu, kenapa sih motor Harley belum keluar juga? Udah nyaris hampir setahun setengah, mau 2 tahun. Segala macam sampai ke pelatihan semua diikutin. Enggak bisa keluar juga. Mungkin sama kayak teman-teman yang 135 orang ini. Udah belajar ini itu gitu kan. Ya, Teh. Bingung, bener nggak Teh Ayu? Ini Ya, bener, salahnya Teh. di mana gitu. Ternyata Teh Ayu ada satu hal mendasar yang perlu kita tahu. Materi pertama kita. Ini. Di balik semua perjalanan itu, kalau kita tidak mengerti siapa diri kita yang jadi materi pertamanya Abundant Revolution, agak berat ngejalaninnya. Agak terseok-seok ngejalaninnya. Tapi ketika udah dapet keyword ini, itu akan effortless. Itu akan mengalir dengan indah dan mudah. Gimana penjelasannya? Gini, Tayu. Nantinya untuk teman-teman yang beragama lain, untuk Kristen, Buddha, Hindu akan menyesuaikan keterangannya ya. Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu kita sebut, ibaratnya gitu ya. Nah, dari salah satu literatur nanti kita akan cari literatur lain untuk kepercayaan yang lain. Dari salah satu literatur, ini harus kuat dulu nih, Teh Ayu dan teman-teman harus kuat dulu di slide yang ini. Karena ini kuat, ke sana beres. Ini kuat, ke sananya beres pokoknya.
siapakah diri kita? Di Quran surat 38 ayat 72 itu diterangkan. Ini menceritakan tentang proses penciptaan Adam. Di sini diterangkan bahwa kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Kuncinya di sini, di ruhku. Nah, ketika di sini ada kalimat ruhku, ini sama seperti Teh Ayu, Pak Edi bilang gini, Teh Febi ini tanganku, ini mataku. Kalau Teh Ayu bilang, Teh Febi ini tanganku, artinya kan bagian dari diri Teh Ayu, bener nggak? Iya, betul Teh. Ini tanganku, ini bagian dari diri Teh Ayu. Kalau Allah bilang, kutiupkan ruhku, ruhku ada di Ayu, ruhku ada di Pak Edi, ruhku ada di Bu Lisa, artinya bagian dari diri Allah ada di dalam dirimu. Kalau Allah kita ibaratkan cahaya di atas cahaya, berarti kita adalah percikan cahayanya itu, bagian dari Dia. Ketika ini bukan aku yang ngomong loh, ini Sang Pencipta yang ngomong. Jadi ketika kita lihat ini, terbukalah pada sebuah kenyataan bahwa